Melaku-melaku nang Jawa Timur tuku sepatu kulit. Sugeng rawuh sedulur dateng bumi Mojopahit. Hai pemirsa VVIP, kali ini saya sudah berada di kota Mojokerto yang secara luas wilayah kota ini merupakan kota paling kecil di Provinsi Jawa Timur. Namun tentunya memiliki semangat dan juga histori yang luar biasa untuk negeri ini. Sesuai juga dengan tagline-nya, Spirit of Mojopahit. Sosok VVIP kita kali ini merupakan wali kota Mojokerto, yakni Ibu Ika Puspitasari atau yang lebih akrab disapa dengan Ning Ita. Bersama saya Sinta Noza, inilah VVIP Kompas TV dari kota Mojokerto. Kota Mojokerto adalah kota terkecil di Jawa Timur dengan luas wilayah 20,48 km persegi yang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Magersari, Kecamatan Prajurit Kulon, dan Kecamatan Kranggan dengan jumlah penduduk 140.730 jiwa. Dikenal sebagai kota masa kecil sang proklamator Bung Karno dan jejak sejarah kerajaan Majapahit yang masih begitu melekat di hati masyarakat Mojokerto. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Wah, apa kabar? Pripun, Bu? Alhamdulillah sehat sugeng nggih. Ya. Wah, saya pagi-pagi sudah berkesempatan nih pemirsa. Alhamdulillah Bisa langsung hadir di bumi Mojopahit nggih, Bu. Alhamdulillah. Tepatnya sekarang sudah berada di ruang kerja dari Wali Kota Mojokerto nih, Ibu Ika Puspitasari. Tapi lebih akrabnya Ning Ita ya, Bu ya, disapanya ya. Betul sekali. Saya izin menyapa dengan Ning Ita, boleh, Jeng? dengan senang hati. Iya, Ning Ita nih pemirsa. Yang perlu saya banggakan juga sebagai seorang perempuan dan juga warga Indonesia nih, beliau merupakan wali kota perempuan pertama loh di kota Majapahit. Keren banget, Masya Allah ya, Bu. Ini merupakan periode pertama beliau menjabat, memimpin dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat kota Mojokerto. Ya. Ning Ita punya tagline juga ya di kota Mojokerto ini adalah Spirit of Majapahit. Betul. Itu artinya apa, Ning Ita? Ya, jadi 800 tahun yang lalu, abad 13 sampai 15 itu masa-masa kejayaan Majapahit. Pusat kerajaannya itu ada di wilayah Mojokerto Raya ini. Wow. Sehingga di abad ke-21 ini saya ingin membawa semangat besar kejayaan Majapahit untuk membangun kota Mojokerto, membangun Indonesia dari bumi Majapahit. Wah, keren banget. Jadi Spirit of Majapahit ditularkan ke seluruh negeri Nusantara. Betul begitu sekali. ya, Ning Ita ya. Ning Ita juga asli orang Mojokerto nih? Iya dong. Wah, asli putra daerah, putri Majapahit. daerah. Bener, darah Majapahit mengalir kental di dalam Ning Ita yang tentunya menyebar ya semangatnya untuk membangun kota, mengayomi masyarakat. Iya. Karena sebenarnya uniknya nih, kota Mojokerto ini merupakan wilayahnya paling kecil ya, Bu, di Provinsi Jawa Timur. Iya, tapi betul. saya yakin banyak sekali spirit dan juga semangat yang membara nih. Iya. Bagaimana, Ning Ita? Ya. Jadi kota Mojokerto ini ibaratnya jantungnya Mojokerto Raya. Karena letaknya pas di tengah-tengah. Kalau dilihat petanya itu kan kayak kucing gitu, ada kepala kemudian ada badan. Iya. Kota Mojokerto itu ada di lehernya gitu. Nah, jadi pusat semuanya itu ada di kota Mojokerto. Dari sinilah kita berusaha untuk menggali potensi apa sih yang ada di kota ini sebagai kota perdagangan dan jasa. Oke. Nah, jadi harus terlihat ini sesuatu yang memiliki keunikan atau ciri khas sehingga orang akan tahu kecil tapi kalau eksklusif berbeda dengan yang lain pasti akan menarik orang untuk datang dan datang kembali. Nah itu dia, jangan salah nih, kecil-kecil tapi potensinya sangat besar ya, perdagangan jasa, sejarah dan juga lain sebagainya. Nah, Ning Ita, yang membuat saya tertarik juga nih pertama kali saya masuk di area ini berarti kantor wali Kantor kota. wali kota, betul sekali. Ya, kantor wali kota ini temanya ya pemirsa ya, kayak Majapahitan banget gitu Ning ya. Boleh nggak sih saya diajak keliling? Saya juga tadi sempat ngintip-ngintip ada banyak-banyak artefak peninggalan-peninggalan dari kerajaan Majapahit. Betul. Boleh jalan-jalan ya Ning Ita ya? Ayo, saya langsung didampingi sama Ibu Wali Kota nih. Let's go. Nah, ini Mbak, ada kapal Majapahit. Oh iya, miniaturnya di sini. Kalau yang gedenya 42 meter, kita sekarang sedang lagi proses pembangunan.
Wow. Nanti ada resto di atas kapal Majapahit Ya. dengan view Sungai Ngotok, anak dari Sungai Berantas. Miniaturnya kita letakkan di sini. Miniaturnya ada di kantor wali kota. Sekarang lagi proses pembangunan 42 meter. 2 meter. Wow, nanti Resto di atas kapal. luar biasa. Kuliner-kuliner khas Mojokerto Betul ada di sekali. situ sembari menikmati suasana di sungai dan merasakan mungkin throwback zaman dulu ya. Iya, Di betul kapal sekali. Majapahit yang sangat luar biasa. Ada apa lagi nih Nengita nih? Nah, ini ada temporary museum. Oh, Jadi oke. barang-barang peninggalan Majapahit ini asli loh ya. Oh, asli loh, Ini bukan palsu. duplikat, bukan duplikat. Jadi Orisinil. betul. Jadi ini adalah barang purbakala asli. Iya nih. Miliknya museum yang kita kerjasamakan di kantor wali kota ini ada temporary museum. Oke. Jadi temanya ini untuk yang periode ini temanya ini terkait dengan petirtaan. Berarti Jadi air sejarahnya gitu bisa ya, tuh, dibaca di Kasanah sini. Petirtaan Mojopahit Betul. ya pemirsa. Jadi berarti zaman ganti-ganti dulu- nih temanya. Iya. Nengita. Zaman dulu ini tempat-tempat ini adalah untuk penampungan air dan bahkan gitu. kalau dibaca dari sejarahnya ini kita Iya. bisa melihat sistem drainase. Wow. Di zaman 800 tahun yang lalu itu Bisa sudah membayangkan ya. sekeren itu loh. Canggih banget ya udahan ya. Meskipun bahannya masih terbuat dari tanah liat. Kalau sekarang kan sudah pakai PVC, Betul. sudah pakai logam. Tapi sistem drainasenya sudah tertata sedemikian rupa, bisa dibaca dari sejarah itu. Bicara nih kita yang nggak kalah penting juga adalah pendidikan ini. Di Ya. kota wilayahnya kecil tapi saya yakin adik-adik kita nih penerus bangsa di Mojokerto pasti semangatnya Ya. luar biasa ya. Ya. Seperti apa sih Nengita sistem pendidikan yang mungkin Nengita canangkan untuk kota Mojokerto ini? Ya, kewenangan saya sebagai wali kota Ya. itu pada pendidikan di level PAUD sampai dengan sekolah menengah pertama. Jadi inilah yang kita fokuskan. Sembari kita memiliki inovasi juga di luar kewenangan kami untuk yang SMA dan perguruan tinggi. Ya. Untuk yang menjadi tanggung jawab kami, mulai dari PAUD sampai dengan SMP, semuanya sudah serba gratis. Wow. Kita punya 5 gratis. Ya. Gratis yang pertama adalah angkutan sekolah. Di sekolah? Iya. Ih, gemes banget berangkat bareng-bareng teman-teman naik bis sekolah gitu ya. Apalagi nih? Kemudian yang kedua ada biaya pendidikan gratis. Jadi sudah tidak ada lagi SPP atau biaya apapun. Termasuk biaya seragam udah nggak ada? Enggak ada. Free. Yang ketiga seragam gratis. Nah, itu juga jadi seragam setiap gratis. tahun ajaran baru kita memberikan 3 setel Oke. seragam gratis di masing-masing jenjang. Nah, kemudian ada gratis yang keempat adalah sepatu sekolah. Oh, wow. Nah, kita ini kan punya UMKM alas kaki yang luar biasa banyak dan sudah menjadi komoditas ekspor, sehingga setiap tahun kita alokasikan anggaran untuk pengadaan sepatu bagi anak-anak mulai dari TK sampai SMP. SMA. Oh, SMP. SMP, kewenangan Iya. pemerintah Hanya tingkat 2 SMP. SMP. Nah, ini gratis. Asli produk lokal UMKM alas kaki Kota Mojokerto. Itu emang juga salah satu perdagangannya juga alas kaki ya. Kemudian Ada gratis lagi? yang kelima ini adalah fasilitas mulai dari tas, alat tulis. Ini semua juga kita berikan gratis bagi anak-anak. Enak banget ya pokoknya kalau adik-adik di sini mah yang penting semangat mau belajar semua sudah difasilitasi oleh Ya. pemerintah kota. Kalau gitu Bu, saya penasaran deh, pengen throwback zaman dulu, pengen nyobain naik bis sekolah nih pemirsa. Boleh nggak nih kita? Ayo. Di sebelah mana nih? Haltenya sana ya? Ya, Nih ya? di Oke. depan sana ada haltenya. Yuk, Oke. kita ke sana. Sudah tiba ya sekarang Ningita kita ya. Di salah satu halte ya. Betul sekali. Di depan sekolah apa nih Ningita nih? Ini namanya SMP Negeri 1 Kota Mojokerto. Oh, Nah, oke. ada halte di depannya, Aha. depannya SMP Negeri ada Mall Pelayanan Publik. Gajah Mada juga ya ada namanya. haltenya. Dan memang Nah, semuanya temanya adalah Mojopahitan ya Betul Ningita ya. sekali. Jadi memang berasa napak tilas di Kerajaan Majapahit masa lalu, tapi ini yang masa kininya. Dan ini fasilitas gratis, juga salah satu fasilitas pendidikan gratis yang diberikan oleh pemerintah Kota Mojokerto ya Ningita. Betul sekali. Yakni naik bis sekolah. Betul. Mana ya? Udah Ya. tiba bisnya pemirsa. Nah, Naik bis, Pak, ini berhenti. salah satu Gitu bis ya. sekolah yang ada di Kota Mojokerto. Hai adik-adik. Jumlahnya belasan kendaraan sekolah yang ada di Kota Mojokerto. Pak, Nggih, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Derek angsam Nggih, deh. Ikut ya Pak, Ya. sama adik-adik. Ih, seneng banget. Tepuk tangan lagi dong adik-adik. Semangat
pagi-pagi bersekolah naik bus sekolah gratis dari Ya. pemerintah Kota Mojokerto. Kita lewat mana aja nih rutenya Ningita nih? Ya, jadi kalau ini tadi kita berangkat dari depan SMP Negeri 1 haltenya, kita lurus lewat depan kantor wali kota. Nah, di depan kantor wali kota ini kan ada salah satu prasasti atau tetenger. Oh, tetenger. Karena di tempat itu dulu adalah tempat bermainnya Soekarno di masa kecil, yang namanya betul. adalah lapangan Baraan. Cara mengenai Soekarno juga nih Bu. Ya. Jadi beliau ini juga salah satu tokoh nasional kita yang masa kecilnya sempat menghabiskan waktu kecilnya di Kota Mojokerto. Betul sekali. Nah, begitu ya Ningita Ya, ya. ya. Jadi memang beliau juga sangat dikenang oleh kita sosok proklamator. Sekolahnya di mana tuh dulu? Ya, jadi Ya. Soekarno masa kecil yang waktu itu masih bernama Kusno. Oh. Ya, ini tinggal selama kurang lebih 8,5 tahun, mulai dari 1907 sampai dengan 1916. Ya. Dan di sini ada 2 tempat beliau bersekolah Ya. yang sudah kita tetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Yang pertama adalah SD Negeri Purwo Tengah, Ya. kemudian SMP Negeri 2 Kota Mojokerto. Nah, 2 bangunan sekolah ini masih tetap berfungsi sebagai lembaga pendidikan atau sekolah Oke. sampai dengan sekarang. Ada ini juga ya patung Tribuana. Bukan, Tunggadewi, menara. bukan. Oh, menara. Menara. Jadi nanti kita akan melewati pemandian Sekarsari, di mana di sana ada Menara Tribuana Tunggal Dewi. Salah satu raja perempuan Ya. yang memimpin pada masa Majapahit dulu. Nah, ini kita abadikan dalam bentuk menara karena saya ingin masyarakat mengingat kembali sebuah masa di mana perempuan Ya. di masa lalu itu juga pernah memimpin sebuah kerajaan dengan kesuksesannya, dan hari ini saya sebagai perempuan kembali memimpin di Ya. abad 21. Tentu dengan masa yang berbeda ini kami ingin menggali sebuah potensi-potensi keberhasilan, kesuksesan peran perempuan di dalam kepemimpinan, dan ini kita abadikan dalam bentuk Menara Tribuana Tunggal Dewi. Keren, Gitu. tepuk tangan dong untuk Bu Wali dong. Nah, ini Mbak salah satu ruang kelas Soekarno. Oke. Nah, dengan beberapa bangku sekolah yang masih tersisa, tapi memang nggak banyak sih. Iya, iya. Berarti ini peninggalan zaman dulu nih. Iya, Wow. jadi hanya tersisa beberapa ini sama Iya, papan tulis. papan tulis. Papan tulis pun ini hanya tersisa 2. Hanya 2 ya. Hanya tersisa 2 yang benar-benar dari zaman itu gitu ya. Yang lainnya sudah baru karena mungkin sudah usang termakan Betul. usia, sudah nggak mungkin dimanfaatkan lagi. Dulu Bung Karno duduknya di mana nih Ningita nih? Nah, ini Iya. kita coba biar Iya. merasakan bagaimana ketika beliau Belajar sekolah iya, dulu. waktu menempuh pendidikan sekolah dasar ya. Ya, Oke, duduk di sini kita pemirsa. ya. Nggak bisa digeser. Jadi memang ini Memang sudah menyatu seperti begitu, ini. Kan baik. anak usia SD, jadi iya, kecil, kecil kan? ya. Iya, iya, iya. Jadi ketika itu kita bisa merasakan seperti masa lalu ya. Seperti Bung Karno mengatakan salah satunya selain tadi yang sudah ada di depan Iya. adalah jas merah ya Bu ya. Betul. Jangan sekali-sekali Sekali-sekali melupakan melupakan sejarah. Nah ini juga dilakukan oleh Ningita di Iya. Kota Mojokerto. Tetap dipertahankan ruangan asli Iya. zaman Bung Karno kecil dulu menempuh SD hingga usia berapa di sini? Jadi Ningita? beliau ini semasa SD itu ada 2 sekolah. Iya. Yang pertama adalah tadi disampaikan, saya baca di tetenger tadi. Iya. Nah, sekolah Ongkoloro di sini, Oke. sekolah khusus rakyat pribumi. Ya, Kemudian untuk jenjang lebih tinggi itu tidak bisa kalau sekolah di sekolah pribumi karena di sini hanya terbatas pada jenjang pendidikan itu. Maka kemudian beliau berpindah ke sekolah dasar yang berbahasa Belanda. Oke. Atau namanya Yerupas Lager School, ELS. Itu iya, yang sekarang iya. menjadi SMP Negeri 2.
Tapi memang zaman dulu juga pendidikan itu bisa dibilang eksklusif ya Ning ya. Ya, mahal, untuk- nggak semuanya tidak merata ya, Betul. hanya kalangan tertentu. Untuk kasta tertentu betul, gitu ya. Soekarno salah satunya bapak proklamator kita ya, Ya, di Kota betul. Mojokerto ini. Tapi sekarang nih di tahun 2023 khususnya di Kota Mojokerto bersama Ningita, sekolah bahkan gratis ya, Ning ya. Jadi Alhamdulillah. saya lanjut Mbak. Tadi kalau yang di bawah kewenangan pemerintah kota sampai SMP kita semuanya sudah gratis tadi. SMA, saya pun menyediakan beasiswa. Wow. Jadi bagi anak-anak yang tidak mampu, kami bekerja sama dengan Basnas. Nah, itu biaya pendidikan SMA-nya gratis. Dan perguruan tinggi pun demikian. Sudah ada 600 lebih mahasiswa yang kita berikan beasiswa di hampir seluruh perguruan tinggi negeri yang ada di Pulau Jawa ini. Nah, ini bagian dari upaya kami untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia di Kota Mojokerto. Sehingga saat ini IPM Kota Mojokerto sudah di angka 79,89%. Wow, jadi itu tinggi sebentar loh. lagi 80 udah kategori sangat tinggi. Makanya udah AA plus di bawah kepemimpinan Ningita ya. Alhamdulillah ya Ning ya. Memang pendidikan menjadi concern juga nih, penting membentuk karakter generasi penerus bangsa yang luar biasa hebat. Nah Ning, yang menarik juga nih di sekolah ini selain vibes-nya Soekarno banget, kelasnya, bangku segala macam dipertahankan, yang unik juga saya dengar-dengar hari Rabu ya, hari Rabu atau hari Kamis tuh Ning, menggunakan baju khas seperti Soekarno. Iya, jadi di sekolah ini dibentuk namanya Geno Center. Pusat untuk generasi Soekarno. Di sana diajarkan berbagai macam jenis permainan tradisional yang dimainkan oleh Soekarno di masa kecil. Wow, termasuk baju khasnya Soekarno seperti yang saya ceritakan di patung tadi. Berarti menggunakan akulturasi ya? Iya, itu dipakai anak-anak supaya anak-anak mengenal bahwa di masa Soekarno kecil pun kita ini sudah ada interaksi dengan masyarakat dari luar. Di zaman Soekarno pun itu kita sudah ada akulturasi budaya, bahwa warga Mojokerto, masyarakat Jawa pada umumnya ini sudah membaur dengan beberapa etnis yang lainnya. Artinya di sini kita mengajarkan salah satu ilmu yang perlu dipahami oleh anak-anak sejak dini, bahwa kita harus terbuka dengan siapapun untuk menuju pada sebuah kemajuan tertentu. Anak-anak harus memiliki keterbukaan dalam hal pemikiran. Dengan beberapa teman kita tidak boleh membatasi diri. Nah, ini salah satu pendidikan yang kita sampaikan kepada anak-anak. Kenapa mereka harus berbusana yang digunakan oleh Soekarno, yang menunjukkan di sana terjadi akulturasi dua budaya. Nah, kalau hari ini kebetulan adik-adik pakai baju itu nggak ya Bu? Iya, ayo kita lihat. Boleh ya, lihat ya. Ayo pemirsa. Ini yang Ningita ya? Ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu Guru, apa kabar? Halo Bu Sinta, ada adik-adik juga loh. Bu Nyun Sewu, saya ngajak ini Mbak Sinta untuk melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran di Sekolah Soekarno di SD Negeri Purwatengah. Nah, kebetulan ini hari Rabu kan lagi pakai busana Geno ya Bu ya. Nah, pas banget nih Bu Guru ya. Saya mau lihat, boleh saya sapa lagi ya? Halo adik-adik, assalamualaikum. Wah, seru banget. Mungkin boleh ngobrol ya di perwakilan. Nah, teman-temannya di sini nih di depan ngapain? Mau pidato? Enggak ya, mau menyapa ya Ningita di sini. Gimana rasanya? Seneng nggak pakai busana Geno nih, generasi Soekarno? Namanya siapa? Perkenalkan, saya Abimanyu Akmal Pranaja, kelas 6. Satunya? Perkenalkan, saya Kanza Almalika Tambun, kelas 6A. Oh, oke. Di sini ya? Seneng rasanya pakai baju Geno? Senang. Senangnya kenapa tuh? Karena saya bangga memakai baju Geno Center. Wah, bangganya kenapa? Kayak Soekarno ya? Karena ini khas Purwatengah, Sekolah Soekarno. hanya ada di SD Negeri Purwatengah, tempatnya Soekarno sekolah. Ketahuan banget kalau ini anak SD Purwatengah gitu ya pemirsa ya. Ada tepuk tangan dong. Bangga ya semuanya ya. Ada yang mau disampaikan nggak? Mau ketemu sama Bu Wali sama Ningita nih. Saya Ningita. Terima kasih doanya ya. Ya, terima kasih sudah di fasilitas pendidikan gitu ya.
Oke, terima kasih. Bu Guru matur nuwun nggih. Kami pamit dulu. Ya, mau balik Ya. belajar kan? Boleh sama teman-teman balik kalau gitu tos dulu. Nah, ini generasi hebat ya, pemirsa ya. Monggo dilanjutkan. Silakan. Nggih. Monggo Bu Guru, Sampai ketemu dadah. lagi anak-anak. Assalamualaikum. Wah, tepuk tangan dong untuk Nengita dong adik-adik. Nah, Nengita selain tadi kita sudah di Sekolah Soekarno dan juga salah satu itu program untuk sekolah gratis, termasuk fasilitas juga tas sepatu gratis. Nah, pemirsa, Kota Mojokerto ini menjadi salah satu industri perdagangan yang besarnya juga di industri sepatu ya, Neng? Betul sekali, UMKM alas kaki. Wow, itu ada di mana kalau pusatnya itu, Ning? Ya, jadi kalau untuk tempat produksinya tersebar di 12 kelurahan sekota Mojokerto. Namun kami memberikan fasilitasi satu gedung untuk kurang lebih ada 56 UMKM alas kaki yang menempatkan produk hasilnya di pusat grosir sepatu atau PGS. PGS, itu jauh nggak, Ning, dari sini, Ning? Ya, di tengah kota. Kita bisa ke sana nggak? Ayo, saya pengen lihat-lihat nih langsung ke tempatnya pusat grosir sepatu di Kota Mojokerto. Betul. Monggo. Ayo kita ke sana. Dadah. Sampai ketemu lagi anak-anak. Assalamualaikum. Sekarang pemirsa, kalau ngelihat begini kayaknya kita sebagai wanita tadi pengen borong ya rasanya ya. Di mana ini kita sekarang? Ya, ini sudah masuk di PGS, Pusat Grosir Sepatu Kota Mojokerto. Di sini ada puluhan pengrajin sepatu yang bisa menitipkan produknya di tempat ini. Termasuk ini, ada pengrajin yang bisa dipesan model, bahan, desain, custom. Nah, Langsung jadi juga ya? Iya. Halo Bapak-bapak, selamat pagi, selamat siang, pagi dong Pak, semangat pagi ya. Ini lagi bikin sepatu pesanan berarti nggih Pak? Iya. Pak sinten asmonipun? Pak Eko. Pak Eko. Nggih. Masuk Pak Eko. Masuk. Pak Eko sudah berapa lama jadi pengrajin sepatu di Kota Mojokerto Pak? Mulai tahun 2000. Mulai tahun 2000. 23 tahun. 23 Makanya, tahun. lama sekali. Nggih. Sini lagi ngerjain pesanan Pak? Pesanan. Bahannya kulit? Ini kulit. Asli ya? Full kulit. Wow. Ada yang bisa kulit, ada sintetis, tergantung tergantung request. apa yang Bisa dicat juga ya, Nggih, batik. Bisa. Warna juga sesuai permintaan. Begitu Minta ukuran, apa. warna, saya semuanya udah Semua jadi ya Pak ya? model juga. Wah, saya izin. Wah, tinggi sekali ini ya. Jadi kalau mau bentuk-bentuk yang tidak pasaran pada umumnya bisa, Bisa. langsung datang ke sini ya, Ya, Pak? bisa. Bisa ya Pak? Mau Bisa. model yang ekstrim pun Bisa, istilahnya ya, di luar bisa. yang umum bisa di Bisa, sini. bisa. Harga Mau berapa sih? heelnya di depan, ini juga bisa. Dibalik. Nah, bisa. Kalau kisaran harga nih, mungkin Pak Eko atau Ningita nih bisa disampaikan ke pemirsa nggak? Biar tahu skill. Harga sih relatif dari bahan bakunya. Oh, tergantung bahan baku. Iya, kalau minta bahan bakunya kulit yang memang agak mahal. Ya, tapi Pinten, kualitas Pak, nek terjamin. kulit, Pak? Pinten berapa Pak? Ini sekitar 600 sampai 700. Untuk sepatu seperti itu? Ya, Ya, termasuk. kalau oke. bahan kulit. Kalau sintetis? Kalau sintetis Sintetis ya paling paling 150. 150. Oh, ada juga yang cat-cat tadi berarti Ya, ada aku yang sempat lihat 100, ya. Ya. 150. Jadi emang affordable, harga grosir, belinya boleh satuan Retail. atau retail begitu. Kalau gitu semangat Pak kerjanya. Semangat. Kita mau Semangat. lanjut jalan-jalan Nggih, keliling makasih. PGS. Terus ya, Sukses, Pak. Matur nuwun. Selain sepatu juga kebetulan ada batik. Karena ini banyak yang tanya, Iya. sehingga kita kasih. Tapi kalau Display ya? menginginkan yang produk-produk batik dengan berbagai motifnya, varian harganya, kita juga ada di PPUKM yang ada di dalam lantai 2 Sunrise Mall. PPUKM. Iya, Pusat Produk Unggulan Kota Mojokerto. Jadi di banyak dalam batik mall. di sana. Ya, di dalam mall. Senin sampai Minggu ada terus selama jam Iya, buka mall selama ya. mallnya buka itu pasti Buka buka. terus. Ada Terus juga? ada juga di Cafe Dekranasda. Itu Oh. ada di dalamnya Mall Pelayanan Publik Gajah Mada. Yang di depannya halte tadi. SMP pemirsa. 1, ya. Mampir juga di situ. Nah, ini saya penasaran sama batik ini juga nih Ningita.
kayaknya ada motif khasnya ya Ning ya ini. Ya, Surya Kemudian ini, Majapahit. Surya Majapahit Jadi sama di dengan setiap ini ya. event apapun khasnya Surya Majapahit. Beberapa waktu lalu juga UKM khususnya batik fashion di Kota Mojokerto mengikuti Jakarta Muslim Fashion Week ya Ning ya. Betul, Jakarta Muslim Fashion Week 2023. Nah itu yang ditujukan apa aja Ning? Jadi menampilkan hasil kurasi dari fashion batik yang menggunakan pewarnaan alam dan motif-motif kontemporer. Oh, iya. Salah satunya ini ya pewarnaan Ya, alam. Motif ya. kontemporer mungkin seperti ini salah satunya gitu ya Ning ya. Betul, ini Nah, motif kontemporer, ini kontemporer juga. Tapi ini bukan pewarna alam. Kalau itu yang pewarna Ini yang alam, pewarna ini alam. pewarna alam. Ini pewarna alam. Mungkin Ya. mengapa pengusung pewarna alam juga ya karena biar lebih ramah lingkungan Betul, gitu ya betul, Ning ya. betul. Jadi tidak ada fashion Mendukung waste. green economy. Iya, itu dia. Jadi mendukung green economy. Jadi kalau ke Mojokerto, ke Bumi Mojopahit, mampirlah ke PGS. Kalau mau Ya. batik lebih lengkap juga ada di 2 tempat tadi ya. Ya, Kalau gitu cafe kita deh. jalan lagi ya Ning ya. Ayo. Kembali bersama kami pemirsa di VVIP Kompas TV. Tentunya masih bersama Ning Ita. Ning sehat ya hari ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah menggunakan baju dinas lapangan ya Ning Ya, sepertinya betul. hari ini. Setelah kemarin kita menengok bagaimana perkembangan pendidikan langsung ke sekolah Bung Karno dulunya ketika waktu kecil dan juga melihat UKM sepatu. Ya. Kali ini saya izin ya Ning ikut kegiatan Ning Ita hari Jumat ini. berkah hari Betul, ini. Jumat berkah untuk bisa langsung melihat mengenai program Ning Ita di kesehatan yang langsung terjun kepada masyarakat. Ya. Hari ini kita langsung menuju ke salah satu warga gitu ya Ning Ya, ya. betul. Yang memang dari Kota Mojokerto sendiri ini dicanangkan oleh Ning Ita kesehatan menjadi salah satu prioritas utama juga ya Ning ya. Betul, betul. Ya. Ada program apa saja Ning untuk terkait kesehatan di Kota Mojokerto? Ya, jadi Kota Mojokerto ini sudah universal health coverage. Jadi Oke. cakupan kesehatan semesta bagi warga Kota Mojokerto sudah mencapai 99,58%. Artinya sudah hampir tinggi. 100% warga Kota Mojokerto sudah tercover jaminan kesehatan nasional. Oke. Nah, inovasinya kita punya kegiatan namanya Jumat Berkah. Oke. Setiap hari Jumat pagi seperti ini saya turun ke lapangan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat. Termasuk yang paling banyak aduannya adalah terkait dengan masalah kesehatan. Oke. Saya punya kader prameswari. Oh, Ada wah, kebetulan sudah ada di 99 sini. orang. Wah, di tengah. yang Wah, seperti ini ada 99 orang. Oke. Tersebar di seluruh kelurahan sekota Mojokerto. Mereka ini adalah nakes. Tenaga kesehatan Tenaga profesional kesehatan. ya. Aha. Jadi mereka ini bertugas memberikan layanan jemput bola ke masyarakat. Nah, termasuk di Jumat Berkah seperti ini, di mana ada masyarakat yang membutuhkan layanan secara langsung, kita datangi. Wali kota datang bersama dengan prameswari, kalau dibutuhkan rujukan, Ya. maka langsung kita jemput, kita bawa ke rumah sakit. Oke, Nah, saya juga lihat begitu. itu udah ambulans ya. Jadi nanti kalau Iya. anytime ada yang dibutuhkan langsung dijemput. Ini kalau tadi saya sudah kenalan Mbak Resti ya. Iya. Mbak Resti merupakan seorang perawat pemirsa, salah satu dari sekian banyak prameswari yang memang ada. 99 prameswarinya. 99 di Kota Mojokerto. Selain prameswari apakah ada kader atau apa juga Bu di Ya, masing-masing jadi kelurahan? selain prameswari tenaga kesehatan kita Ya. punya 1623 kader motivator dari unsur masyarakat. Oke. Mereka ini adalah masyarakat yang dipilih oleh lingkungannya untuk dijadikan sebagai kader. Tugasnya adalah melaporkan terkait perkembangan kondisi kesehatan lingkungan. Dan Oke. ini dilaporkan secara berkala setiap minggu sekali melalui aplikasi Gayatri yang kemarin sudah masuk di dalam salah satu quick win di dalam Smart City yang saya paparkan kemarin Iya, pada saat betul, evaluasi. betul. Salah satu aplikasi dari sekian banyak aplikasi untuk memudahkan aduan masyarakat dan langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kota begitu ya. Ya, sekarang kalau dari prameswarinya ada yang mau disampaikan nggak Mbak Resti nih? Oh, iya. Kita mau kemana sih sekarang? Kita hari ini mau ke lokasi pasien untuk Namanya siapa pasiennya? untuk pasien sendiri sasaran hari ini atas nama Ibu Winarti, usianya 60 tahun. Beliau ini menderita penyakit diabetes mellitus beserta darah tinggi. Untuk penyakitnya sendiri ini baru diketahui 2021 ketika kita melakukan pendataan dan mapping untuk kegiatan dari prameswari sendiri.
Ini beliau sakit sudah sejak tahun berapa, Mbak? 2021 ya, dan ya, ini- itu baru ketahuan dari waktu Prameswari melakukan mapping. Yang mana untuk nih kesehatan. rumahnya? Ya, ini Bu kebetulan sudah Ini rumahnya. tiba ya, Mbak Resti Oh ya. ya, oke. Dan juga Mbak Resti ya selaku Prameswari. Bu Win tadi ini pemirsa hanya salah satu dari sekian banyak masyarakat Kota Mojokerto yang sudah merasakan program dari pemerintah Kota Mojokerto terkait kesehatan. Ada juga rekannya Iya. Mbak Resti ini dari Prameswari, ada ibu-ibu kader, Iya, bapak-bapak Ada kader, motivator. kader motivator. Nah ini sudah ada 1623 yang seperti ini. Wah, Ibu, ini asma dari Ibu masyarakat ini. Oke. Atas nama Bu Ida Nurminingsih, Bu Ida warga sini ya Bu? Iya. Ini desa mana Bu? Atau kelurahan? Prajurit Kulon, lingkungan Cini 2, RT 3, RW 2. Lengkap ya pemirsa ya. Ibu, kalau di daerah sini sudah ada berapa rekannya? 9. 9. Iya. Satu kelurahan. Satu kelurahan 9 nih. Loh, enggak, satu RW. Satu Oh, RW. satu Iya, RW satu 9. RW saja 9, kelurahan lebih banyak lagi nanti ya Bu Iya. ya. Bu, yang ditemui ketika berkunjung ke masyarakat, ke rumah-rumah itu biasanya apa Ya, keluhannya? setiap hari Jumat kita Oke. kegiatan PSN semua kader 9 itu. Oke. Kalau nggak bisa ya kami sorenya bisa menemukan kayak Buwin kayak gini. Oke. Terus saya langsung ngomong sama Mbak Prameswari, Mbak ini saya kunjungan rumah ke rumah tiap Jumat. Ada kasus yang kayak gini, gimana solusinya Iya. supaya mau berobat? Lah Oke. dia takut kisnya karena nggak aktif, Oh. nggak berani ke rumah sakit. Terus saya bilang sama Mbak Prameswari, kisnya nggak aktif, gimana ini? Oke. Terus oh ya beda, saya yang ngajukan ke dinas gini. Akhirnya Bu Win mau Oke. bisa operasi ke rumah sakit umum bulan Agustus yang lalu. Alhamdulillah ya. Iya. Karena kalau tidak turun lapangan kayak gini ya nih Iya, kita nggak tahu. tidak tahu Iya, banyak betul. ketakutan-ketakutan yang Iya. dihadapi oleh masyarakat. Nah, dan harus ditangani segera agar tidak semakin parah. betul. Dan ini menjadi salah satu contoh ya pemirsa ya, mengapa akhirnya Kota Mojokerto ya Neng ya sudah banyak mendapat penghargaan apa saja nih kita? Ya, jadi bulan Maret 2023 lalu kami mendapatkan penghargaan UHC Award karena sudah 99,58% warga Kota Mojokerto yang tercover JKN, Jaminan Oke. Kesehatan Nasional. Jadi memang wajar ya pemirsa layak mendapatkan penghargaan tersebut karena ini sudah nyata, aksi nyata kepada masyarakat. Sekali lagi kesehatan menjadi salah satu prioritas utama oleh Ningita sebagai wali kota Mojokerto, begitu ya Ning ya? Iya. Iya, kalau gitu saya izin kepada Mbak Resti selaku Prameswari dan juga Ibu Kader, monggo mungkin bisa kembali beraktivitas lagi, menyapa-nyapa warga lagi. Ningita sebenarnya harusnya keliling ya, tapi Ya. saya mau ajak dulu nih pemirsa, monggo Mbak Resti Ya, sama monggo, Ibu, Bu, monggo, Bu, matur nuwun, nggih. sehat-sehat, berkah Matur selalu nuwun, Ibu, matur nuwun. insya Allah pahala melimpah. Semangat Bu, kembali ke warga. Ye. Nah, Ningita, jika kita berbicara Kota Mojokerto kan banyak ya potensinya. Selain tadi yang sudah mendapat penghargaan nasional adalah kesehatan, jelas kita saksikan sendiri pemirsa. Yang juga sudah menasional atau bahkan mendunia nih salah satunya adalah kulinernya ya Ning ya. Kalau gitu boleh nggak saya ajak Ningita, saya ikut Ningita untuk bisa kembali melihat langsung ke sana Boleh. pembuatannya dan lain sebagainya. Boleh. Oke. Yeay, sudah tiba nih pemirsa sekarang dengan Neng Ita ya, Ya. di Onde-Onde Bolim. Ini legend banget loh. Kalau ke Mojokerto harus beli banget, mampir ke sini. Onde-Onde Bolim sejak tahun 1929 ada di Jalan Empunala, depannya Pemandian Sekarsari. pas banget, jadi dicarinya gampang ya, Ning Ya. ya, di tengah kota. Sekarang saya sama Neng Ita sudah menggunakan ala-ala chef ya Nining ya. Sudah pakai celemek, sudah pakai topi, sudah pakai sarung tangan. Kita mau diajarin sama Mbak Elva, salah satu tim dari Onde-Onde Bolim Mojokerto yang sudah legendaris untuk proses pembuatan onde-onde yang legend banget ini. Gimana Mbak caranya Mbak? Ajarin saya Ayo, sama Ningita praktekkan. ya. Iya. Nah, ini dia. Tara, hasil saya dan Ningita enggak sih? Hasil ibu-ibu di sini yang sudah proses penggorengan sudah matang nih. Onde-onde Bolim. Boleh kita icipin ya, Mbak ya? Ayo. Ningita ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya pasti Mak. Bismillah. Rasa durian. Kebetulan kita nih yang udah matang yang rasa durian. Rasanya melted di mulut ya Ning ya. Enak banget.
dan gurih wijen kerasa juga. Betul. Berpadu sama manis dalam fla rasa duriannya. Nah, selain ini Ning, ada nggak sih kuliner-kuliner lain yang memang harus dicoba nih? Kalau banyak ke sekali. Mojokerto, apa tuh Ning? Banyak sekali. Di Mojokerto juga ada snack yang legend selain onde-onde. Namanya Spiku Kuno. Spiku Kuno ini juga nikmat sekali. Nanti kita tunjukkan contohnya. Tapi kalau rasanya harus datang ke Kota Mojokerto, dibuktikan rasanya. Ada juga yang legend lagi, makanan-makanan khas Jawa Timuran. Apa tuh? Ada rawon, ada sop buntut, ada sate daging sapi. Mantap. Semuanya lengkap di Kota Mojokerto. Harus dicobain sate Jamil di alun-alun. Depot Anda yang juga legendaris Legend juga. juga. Nah, itu dia ya. Mantap lah pokoknya semuanya. Ibu-ibu, terima kasih ya. Saya udah diizinkan sama Ning kita gangguin di sini dan bisa merasakan sensasi langsung membuat onde-onde bolim yang sudah legend di Kota Mojokerto. Kalau gitu Ning kita sudah puas saya di sini nyobain kuliner onde-onde bolim. Kita sekarang kalau nggak salah saya dengar-dengar ya Ning ya, ada juga sentra UMKM kuliner ya. Ya. Yang itu ada di Skywalk yang masuk di area alun-alun. Iya. Nah, kita mau jalan-jalan ke alun-alun yang sudah direvitalisasi oleh Ning kita ya. Pasti cantik banget ya alun-alunnya ya. Iya. Kita menuju ke sana ya Ning setelah ini ya. Ayo. Oke, tetap sama kami di VVIP Kompas TV. Pemirsa VVIP kembali bersama saya Sinta Nusa dan tentunya bersama dengan Ning Ita, Wali Kota Mojokerto. Nah Ning Ita, setelah saya beberapa hari nih jalan-jalan dengan Ning Ita langsung menikmati bumi Mojopahit, saya berkesempatan nih sekarang pemirsa untuk tiba di salah satu tempat nongkrong hits di Kota Mojokerto ya Ning Ita ya, yang merupakan sentra UMKM dan masih masuk di wilayah alun-alun Kota Mojokerto. Betul sekali. Di Skywalk nih. Mojopahit. Di Skywalk Mojopahit namanya. Ya. Ini juga kayaknya baru banget jadi ya Ning Ita ya? Iya, baru selesai akhir tahun kemarin. Wah baru banget. Happy deh saya bisa nyobain. Di depan kita nih udah banyak sekali kuliner-kuliner yang disiapkan. Jangan khawatir kalau pemirsa kesini, di belakang sana tersebar jajaran kuliner yang juga merupakan wadah-wadah lapak-lapak UMKM kuliner ya Ning Ita ya. Betul. Ada syaratnya nggak sih buat bisa dagang di sini gitu UMKM kuliner? Nah, kebetulan sudah ada 52 stand. Udah terisi semuanya. Waduh, udah sold nggak out bisa ya. lagi masuk. Tapi terbuka untuk umum ya, yang Iya. mau makan, bersantai bersama kerabat, keluarga, silakan Iya. datang di sini. Lah Iya. berbicara mengenai revitalisasi nih Ning Ita, boleh sambil makan nih kita ya? Boleh, Menikmati boleh, ya boleh. pemirsa ya, sore-sore yang syahdu di Kota Mojokerto. Enak nih jeruk anget. Selama pemerintahan Ning Ita dari tahun 2018 dan nanti sayangnya untuk periode ini di tahun 2023 Desember ya Ning Ita ya. Tapi bisa dibilang cukup singkat tapi sudah banyak nih yang dipugar atau direvitalisasi menjadi wajah baru lebih indah. Lebih berasa bumi Mojopahitnya, spirit of Mojopahit. Sebelum saya ngomongin alun-alun, saya ingin berbicara juga tentang kantor wali kota ya Ning ya. Iya. Itu juga direvitalisasi oleh Ning Ita di tahun berapa nih? Jadi pertama kali saya bikin pendopo dulu. Pendopo ini dibangun di tahun 2020 saat pandemi pertama. Karena semula Balai Kota Mojokerto itu nggak ada pendoponya. Oke. Jadi langsung kita bikin pendopo. Di lantai 2-nya pendopo ini digunakan untuk aula, tempat pertemuan. Jadi yang bawah kita beri nama Sabha Mandala Tama, Nah, saya yang lihat atas tuh kemarin. Sabha Mandala Madya. Ya, ya, ya. Artinya apa Arsitektur nih? Mojopahit. Oke. Jadi Sabha Mandala itu ruang pertemuan besar. Oke. Jadi yang Tama itu yang utama gitu ya, Madya itu yang kedua istilahnya Oke. gitu. Jadi bawah itu untuk kegiatan upacara-upacara terbuka pakai Mandala Tama. Ya. Kalau untuk yang kegiatan-kegiatan di ruang tertutup ber-AC dengan fasilitas digital ada di Mandala Madya. Oke, Gitu. jadi itu ya artinya dari yang tadi. Kemudian di Skywalk ini, tadi saya sudah sempat keliling-keliling di area alun-alun ya pemirsa ya. Ada tugu yang begitu megah itu Ning Ita. Kelihatan nggak dari sini? Iya, itu. Nah itu ujungnya. Itu dia, warnanya gold, sangat Iya. indah. Kayaknya kalau malam juga lebih indah, ada sorot lampu gitu Betul, ya Ning ya. ada permainan lampu motif batik nanti. Wah cakep banget, nggak sabar nunggu malam, ntar lagi senja, anak senja kita di sini ya. Itu apa Ning? Tugu apa itu Ning? Jadi gini,
Alun-alun ini namanya alun-alun Wiraraja. Oke. Wiraraja itu artinya pemimpin yang bijaksana. Tentu ini kan harapan dari masyarakat ya. Betul, betul. Bahwa alun-alun ini kan pusat kegiatan masyarakat di masa Majapahit untuk menginformasikan terkait apapun yang berhubungan dengan kerajaan itu pasti masyarakat dikumpulkan di alun-alun. Karena zaman dulu kan belum ada teknologi. Iya, betul. Surat juga belum ada. Jadi Belum woro-woro semua masyarakat juga bisa tulis menulis Betul. kan itu. Jadi ini adalah pusat informasi juga di alun-alun. Tentu diharapkan tujuannya adalah memberi nama Wiraraja itu pemimpin yang bijaksana. Jadi diharapkan siapapun yang memimpin dari masa Majapahit sampai di abad 21 ini menjadi Mojokerto, ini pemimpinnya harus orang yang memiliki kebijaksanaan. Nah, kemudian untuk tugunya, tugu ini namanya Tugu Proklamasi. Oke. Proklamasi itu kan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehingga filosofi dari Tugu Proklamasi ini digambarkan di dalam tugu itu. Oke. Yang pertama 17. 17-nya ini digambarkan pada jumlah anak tangga. Iya. Anak tangga yang ada di umpak atau fondasi dari tugu. Itu jumlahnya 17. Bentar nih, Nah. kayaknya kalau Ningita sudah promosi kayak gini ke saya jadi pengen ke sana deh. Nih. Iya. Boleh ya sambil cerita lagi Ayo. sambil kita geser ya. Ayo, Sembari ayo, kita ayo. menikmati Skywalk ini nanti makanannya kita nikmati lagi ya setelah kita jalan-jalan di sana. Mari pemirsa. Ya Ningita, tadi kita sudah melewati jajanan sentra kuliner di Skywalk. Nah, kalau tadi Ningita udah menjelaskan filosofi dari tugu ini, tugunya Nah, nih ini pemirsa. tugunya. Cantik banget kan? Ini masih sore, bentar lagi malam makin indah dengan permainan lampu ya nih Iya, ya. iya, iya. Ini revitalisasi makan waktu berapa lama nih Ningita Jadi nih? ini pertama kali dilakukan pemugaran itu di tahun 2021, Ya. kemudian dilanjut sampai dengan tahun 2023. Oke. Jadi yang melatar belakangi kenapa tugu ini dipugar total. Ya. Jadi ini konsepnya adalah konsep Linggayoni. Apa itu Linggayoni itu artinya adalah kemakmuran dan kesuburan. Konsep Linggayoni itu dipopulerkan pada masa Majapahit. Oke. Jadi konsep Linggayoni itu laki perempuan. Nah, itu konsep kesuburan dan kemakmuran. Ini bentuknya seperti ini. Seperti ini. Ya Ningita, selain Tugu Proklamasi yang tadi sudah kita bahas filosofinya begitu luar biasa, ada bangunan apa lagi nih di sekitar wilayah alun-alun Kota Mojokerto ini? Ya, jadi di sisi timur alun-alun itu ada 3 paseban. Iya. Jadi paseban itu adalah tempat untuk kegiatan pada saat raja harus mengumpulkan masyarakat. Ya, filosofinya begitu. Nah, sekarang kita bangun 3 paseban itu untuk kegiatan upacara-upacara besar. Upacara besar yang melibatkan TNI, Polri, dan unsur stakeholder lainnya. Biasanya kan kita letakkan di balai kota. Nah, setelah di sini ada paseban, kita alihkan ke Di sini paseban. Jadi lebih supaya banyak ya. fungsi alun-alun itu kembali seperti zaman dulu. Untuk betul, mengumpulkan banyak masyarakat untuk kegiatan-kegiatan besar kerajaan. Nah, ini mengadopsi dari itu, kemudian kita sesuaikan dengan kondisi kebutuhan pemerintahan saat ini. Gitu. Nah, ini bentar lagi juga jadi ya, sudah ada pengerjaan tapi finishing ya Ning ya. Ya, Nah, ya. sudah rapi, Kemudian November ini yang jadi. sisi barat, Ada lagi nih. sisi ya, Ning? barat itu di sana ada panggung. Oke. Panggung terbuka dengan ornamen Mojopahit yang cantik, nanti bisa dilihat ya di sana ya. Ini untuk acara-acara terbuka, jadi masyarakat mau bikin kegiatan apa, tidak perlu sewa panggung. Bebas Itu ya? sudah langsung ada di sana. Menghubungi dinas apa itu, Tinggal Bu? izin saja ke wali kota. Oh, langsung ke Ningita ya? Karena penggunaan aset kan. Iya jadi betul. boleh. Jadi langsung bisa penggunaan apa saja, tapi ngantri ya jadwalnya ya nanti Iya. ya gantian. Kemudian yang ada pembangunan apa lagi nih yang sedang berjalan saat ini, termasuk PR-PR Ningita selaku wali kota di sisa masa jabatannya apa saja nih? Ning? Jadi saya tahun 2023 ini mendapatkan alokasi untuk pembangunan salah satu proyek strategis nasional yaitu Taman Bahari Majapahit. Ini adalah sebuah destinasi wisata
untuk mendukung kawasan strategis pariwisata nasional Majapahit yang ada di Trowulan. Ya. Jadi di Kota Mojokerto ini memanfaatkan anak Sungai Berantas, yaitu Sungai Ngotok. Ya. Di sana dibangun di lahan seluas 6 hektar. Ini adalah sebuah wisata alam. Ada camping ground, ada pusat UMKM, ada kapal Mojopahit sepanjang 42 meter untuk kuliner di atasnya. Ada wisata susur sungai dengan agrowisata petik jeruknya. Aduh, bagus jadi banget tuh. Semuanya nanti dibangun dengan konsep arsitektur Mojopahit. Tetap gitu. Jadi itu yang harus diselesaikan sampai akhir tahun ini dan insya Allah tahun depan juga akan dilanjutkan kembali dengan support dari Kementerian Parekraf. Kemenparekraf ya, dan juga dari Kota Mojokerto full support tentunya untuk itu. Kalau gitu nih ke depan masih ada nggak proyek-proyek atau harapan Ningita begitu? Ya, satu lagi yang belum terwujud secara sempurna yang kita kunjungi kemarin. Apa itu? Galeri Soekarno. Ah, iya. Ini kan masih dalam tahap kajian, masih dalam tahap perencanaan. Untuk mewujudkan itu masih butuh waktu, termasuk penyediaan lahan untuk sarana pendukung dan seterusnya. Jadi itu yang perlu ke depan untuk didorong sedemikian rupa supaya bisa terwujud sesuai dengan grand design yang telah kita rencanakan. Cagar budaya yang kemarin ada adik-adik menggunakan busana Soekarno. Itu keren banget. Semoga segera terlaksana ya Ningita ya. Ningita izin terakhir Ning. Ningita ini kan nanti Desember ya Ning berakhir Ning. Boleh nanya nggak Ning? Nanti mau lanjut 2 periode atau gimana nih Ningita kalau boleh tahu? Saya sebagai wali kota ini kan atas amanah dari masyarakat. Ketika masyarakat memberikan amanah kembali kepada saya, tentu saya harus siap melaksanakan amanah itu. Insya Allah. Insya Allah. Dengan dukungan masyarakat sepenuhnya. Dengan doa dan dukungan masyarakat Kota Mojokerto, jika memang berkenan, insya Allah kita support bersama demi kebaikan dan kemajuan Kota Mojokerto. Akhirnya saya Sina Rosa dan juga Ningita, wali Kota Mojokerto, pamit undur diri. Salam dari Kota Mojokerto, Bumi Mojopahit, Spirit of Mojopahit. Sampai jumpa di VIP berikutnya. Dadah.